Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Nah, baik, gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Siapa nih yang tidak masuk pada hari ini? Ajeng sakit Pak katanya Pak. Terus Sama Lisa, sama Caca, sama Andini Pak. kemana mereka? Saya tadi sama ini Pak, Andini Pak. Andini kemana Andini? Ada acara keluarga Pak katanya Pak. Nah sisanya nggak tahu saya Pak. Berarti sisanya apa ya? Ya Pak. Nah, oke, baik. Jadi kita sebelum memulai pelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas silakan mimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak. Marilah semuanya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan syariat masing-masing. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Doa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Saya Pak. Ya, silakan Yosipa. Surat lamaran pekerjaan kan Pak? Ya, Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan seseorang untuk melamar suatu posisi di perusahaan Pak. ya. Baik, Yosipa. Ada lagi? Udah Pak, itu saja Pak yang saya paham. Ya, terima kasih Yosipa. Ya Pak. Jadi surat lamaran pekerjaan itu yaitu surat yang berisi permohonan seseorang untuk melamar suatu posisi di perusahaan. Biasanya surat akan memuat identitas singkat, jabatan atau role yang dilamar, serta beberapa kalimat yang sekiranya meyakinkan perusahaan untuk memilih seseorang tersebut pada posisi yang akan dilamar. Surat lamaran pekerjaan juga merupakan salah satu berkas yang sangat penting bagi suatu tahap rekrutmen pada suatu perusahaan. Bagian Human Resource Development atau HRD, perusahaan akan mengetahui posisi apa yang calon pekerja daftarkan. Surat lamaran kerja juga yang baik pun dapat menjadi suatu kesan atau impresi yang baik terlebih untuk posisi jabatan yang berhubungan dengan administrasi. Nah, selanjutnya pada surat lamaran pekerjaan juga memiliki beberapa unsur kebahasaan. Ada yang tahu apa saja unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Tidak tahu Pak. Yang lain? Saya Pak, nggak tahu Pak. Ya, baik. Jadi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu sangat penting, anak-anak. Sangat penting untuk dipelajari bagi siapapun yang akan melamar pekerjaan. Dengan mengetahui unsur kebahasaan surat lamaran kerja, anak-anak sekalian dapat menulis surat tersebut dengan baik dan benar. Hal ini karena surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi yang bersifat resmi. Jadi, dalam menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar harus memerhatikan beberapa hal. Yang pertama, bentuk surat yang standar.
Jadi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan adalah menggunakan format standar. Artinya bentuk surat tersebut merupakan surat formal atau surat resmi. Dengan demikian, surat itu ditunjukkan bagi seseorang yang sedang melamar sesuatu atau posisi tertentu yang hendak dilamar. Kedua, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi ada yang tahu bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar? Saya Pak, Ya, silakan, Adam. menggunakan bahasa yang baik dan benar adalah bagaimana cara orang tersebut memilih kosakata yang digunakan dalam membuat suatu surat lamaran pekerjaan, Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih Adam. 100 buat Adam. Terima kasih, Pak. Ya, benar apa yang dikatakan Adam, karena untuk menulis surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Adapun bahasa dan kata-kata yang ditulis tidak bertele-tele. Hal ini agar maksud dan tujuan yang ingin tersampaikan dengan jelas. Ketiga, menggunakan kata-kata sopan. Yosipa, apakah tahu bagaimana menggunakan kata-kata sopan? Saya Pak, Ya, silakan coba Yosipa jelaskan. kata-kata sopan itu yang bersifat sederhana dan ringkas dan tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau bersifat merendahkan martabat pelamar, Pak. Ya, 100 buat Yosipa. Kata-kata dalam surat lamaran pekerjaan itu benar, harus sopan, sederhana, dan ringkas. Karena pada surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau bersifat merendahkan martabat pelamar. Selanjutnya yaitu kata pengantar jelas, singkat, dan padat. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan selanjutnya yaitu menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Isi surat lamaran pekerjaan juga harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan pelamar. Selain itu, isi surat bisa meyakinkan bahwa posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan. Kelima, penyampaian maksud surat pada isi surat. Ada yang tahu apa itu penyampaian maksud surat pada isi surat? Tidak tahu, Pak. Yosipa, apakah tahu Yosipa? Tidak tahu, Pak. Ya, kalau kalian tidak pada tahu, akan saya jelaskan. Penyampaian maksud surat lamaran kerja harus jelas termaksud dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar. Hal tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Keenam, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Unsur kebahasaan surat lamaran kerja juga disertai kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kalimat penutup itu berisi harapan dan permohonan kepada pimpinan institusi yang akan dilamar. Dengan begitu, surat lamaran pekerjaan itu bisa membuat kalian berpeluang diterima di perusahaan tersebut. Seperti contohnya seperti ini. Sebagai bahan pertimbangan terlampir, saya sampaikan dokumen yang diunggah melalui bla 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 bla, dan saya bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang saya unggah serta bersedia dinyatakan gugur dan menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan dokumen yang saya unggah tidak sesuai dengan aslinya. Ya, oke. Bagaimana? Udah pada paham
Paham, Pak. Ya, kalau udah pada paham, mungkin materi kita pada hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pada mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.